apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya kembali membahas firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan kali ini saya akan membahas tentang goa singa, ya. Yang bisa kalian baca di Daniel 6, ya. Jadi begini ceritanya, ya. Masih ingat gak firman kemarin tentang tulisan di dinding, ya? Waktu itu salah satu arti dari tulisan itu adalah kerajaan akan dipecah karena akan diambil oleh orang Media dan Persia. Dan sesuai firman Tuhan, orang Media, yakni Darius, ya, Raja Darius, mengambil tahtanya, ya. Jadi Raja Darius, orang Media, dia mengambil tahta, ya. Dia mengambil tahta baru di Babel. Dan waktu itu usianya 62 tahun. Jadi usia yang cukup tua bagi seorang raja. Dan Darius mengangkat sekitar 120 gubernur, ya. Dan di atasnya ada 3 orang pejabat tinggi yang diangkat. Istilahnya nih gubernur, atasnya menteri, ya, kalau sekarang di Indo. Dan salah satu di antara mereka adalah Daniel, ya. Dan dia bilang, wakil-wakil raja ini mesti kerja yang benar supaya raja tidak dirugikan, ya. Jadi raja kasih tanggung jawab untuk ngurus ini ngurus itu supaya raja nggak dirugikan juga. Tapi ternyata hasil kerja Daniel jauh lebih bagus dibandingkan yang lain. Jauh lebih bagus. Karena apa? Karena dia punya roh yang dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dia bisa bekerja dengan baik tanpa kegagalan. Sehingga apapun yang dia kerjakan pasti berhasil. Maka para pejabat tinggi sama gubernur jadi iri sama Daniel. Dan dia punya cara, ya, dia cari cara gimana caranya biar Daniel gak ada lagi di dunia ini. Ya udah, mereka cari gimana nih kerjanya. Wah, kerjanya bener. Terus ada yang bilang, ya udah mendingan gini aja. Kalau soal menyembah Tuhan aja, ya udah kita bikin aturan ini aja. Kita jebak Daniel. Jadi mereka tuh sebenarnya berniat menjebak raja dan Daniel secara bersamaan, ya. Maka para petinggi, wakil raja sama para gubernur, ya, gubernur yang jahat juga ya sebenarnya, ketemu raja dan dia bilang, Raja, kekalah hidup tuanku, ya. Semua penguasa, menteri, wakil raja sudah dikasih mufakat, ya. Kami semuanya sudah memutuskan bahwa barang siapa yang dalam 30 hari berdoa pada semua dewa lain selain raja akan dilemparkan ke gua singa. Keluarkanlah larangan itu seperti perintah yang tidak bisa diubah menurut undang-undang Media dan Persia dan nggak bisa dicabut. Ya udah, Raja Darius mengeluarkan. Padahal Raja Darius tidak tahu kalau mereka sedang menjebak dia secara bersamaan dan Daniel, ya. Jadi aturannya, barang siapa yang menyembah dewa lain, dewa ini, dewa itu selain Raja Darius, mereka akan dilemparkan ke gua singa, ya. Tapi Daniel mendengar itu. Apakah Daniel berdoa kepada Tuhan kita? Iya, benar. Dia berdoa pada Tuhan, ya. Dia berdoa pada Tuhan. Dan dia ada kamar di atas, di paling atas, ya, lantai 3. Di paling atas itu ada tingkat-tingkat terbuka, ya. Ada jendela, maksudnya ada jendela terbuka ke arah Yerusalem. Nah, kalau kalian baca di map apa namanya, map zaman purba yang di Alkitab, itu memang melihatnya dari jauh, ya, karena sangat jauh sekali dari Babel ke Yerusalem, sangat jauh kalau kalian lihat perbandingannya. Tetapi kenapa Daniel melihatnya ke Yerusalem? Sebab waktu itu Yerusalem merupakan bait Allah. Dan yang waktu itu juga udah hancur karena dosa bangsa Yehuda waktu itu menjauh dari Tuhan, ya. Jadi Daniel berdoa di situ. Dan orang-orang itu kan suka keliling. Lihat siapa yang gak berdoa pada raja. Ketahuan Daniel.
silakan masuk. Digedor aja. Weh, lihat. Wah, Daniel berdoa. Pada siapa? Pada Tuhan. Ya udah, kita tangkap aja. Oleh sebab itu, orang-orang yang bikin aturan itu ngelapor pada raja. Tuanku raja, ada yang melanggar perintah raja yang gak bisa diubah ini. Siapa dia? Daniel. Sedih dong tuh raja. Karena ternyata dia dijebak oleh anak buahnya sendiri dengan aturan yang dia buat sendiri. Sedih sekali dia. Ya. Dan orang-orangnya bilang, ini aturan gak bisa diubah. Daniel harus dihukum. Akhirnya raja terpaksa ngelempar Daniel ke gua singa, tapi kondisinya sedih, bukan marah. Kenapa? Karena dia sangat sayang dengan Daniel. Maka ya udahlah, saya ikhlaskan Daniel mungkin mati atau gimana, tapi saya yakin Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan dia. Ya, jadi saat Daniel dilempar ke gua singa, Darius mengatakan dia yakin semoga Allahmu yang kau sembah itu bisa melepaskan dirimu dari gua singa, dari singa-singa yang mengaum sebenarnya. Setelah itu ada batu ditaruh, ditutup pada mulut gua. Nah, dikasih cincin menterai raja dulu tuh kayak dari lilin, tek. Ya. Setelah itu raja tidur di rumah. Tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia masih mikirin Daniel. Dia kayak gini. Aduh, ini Daniel kenapa-napa nggak ya? Daniel mati kagak ya? Terus dia tidak menyuruh untuk makan. Gue nggak usah makan. Gue lagi mikirin Daniel. Gue nggak usah dihibur. Gue lagi mikirin Daniel. Nah, kayak gitu istilahnya. Ya. Besok paginya, pagi hari, waktu mau pagi banget, sekitar jam 5 pagi, raja dan orang-orangnya siap-siap berangkat pergi ke gua singa. Dan sampai dekat gua ini, raja bilang, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun sanggup melepaskanmu? Daniel menceritakan kesaksian saat dia di gua singa. Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku sudah mengutus malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Jadi waktu malam, saat Raja Darius tidur, Daniel lagi kesepian, singa-singa. Malaikatnya turun. Dia tutup mulutnya kayak gini. Ngelus-ngelus pala doang. Jadi singa-singanya jadi jinak gitu di hadapan malaikat. Ya. Terus dia bilang, aku nggak ada apa-apa, aku masih sehat. Maka raja bersuka cita dan sangat senang. Dan raja kasih perintah untuk buka itu mulut gua dan bawa Daniel keluar. Setelah Daniel dibawa keluar, sehat, bajunya masih rapi. Ya walaupun agak lusuh, agak bau dikit lah karena masih belum mandi. Enggak. Pokoknya dia kondisinya sehat, prima, bajunya nggak ada yang sobek, cakar, badannya nggak ada yang luka. Itu karena pelindungan Tuhan yang luar biasa. Setelah itu raja kasih perintah orang yang menuduh Daniel dilemparkan ke gua singa. Tapi ini lebih parah. Anak istri dilempar semua. Kocaknya belum sampai dasar gua itu langsung dihabisi. Tinggal tulang. Langsung meninggal. Setelah itu Raja Darius jadi memuji Tuhan dan dia bilang, aku kan kasih perintah ke kalian. Seluruh bangsa di Babel harus menyembah Tuhan yang hidup. Ya. Kali ini ada lagi aturan harus menyembah Tuhannya Daniel. Ya. Sama seperti waktu 3 temannya masuk ke dapur api gitu. Ya. Raja Darius bilang, tahu nggak, Allah yang menyembah, yang dia sembah ini, yang dia sembah, Daniel sembah ini adalah Allah yang hidup, kekal selama-lamanya. Pemerintahannya tidak binasa. Dan dia sanggup melepaskan dan menolong kita dengan mujizatnya, baik di langit dan bumi. Dia juga melepaskan Daniel dari singa-singa. Dan akhirnya Daniel dinaikkan jabatannya lebih tinggi lagi. Dan ceritanya sampai cukup di sini. Ya.
Cukup sekian firman kali ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita ambil dari sisi kenyataan hidup ya. Terkadang kita sebagai orang aja orang yang berniat jahat pada kita. Ada saja orang yang ingin menjatuhkan kita, bahkan sampai jatuh. Ya. Tetapi suatu saat Tuhan akan mengangkat kita yang jauh lebih tinggi. Ya, kita terkadang kena masalah, walaupun kita nggak salah. Tapi Tuhan menguji kita apakah kita kuat atau tidak. Setelah kita kuat, kita naik level menjadi jauh lebih tinggi. Ya, Tuhan akan kasih berkat yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, jangan iri dan jangan iri ya. Seperti para pejabat tadi. Yang ketiga, ya. Kita yakin dan percaya Tuhan punya cara terbaik